Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu dan sukses selalu. Buat kalian semua yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah baru dari kami. Provinsi Kalimantan Barat menjadikan kota Pontianak sebagai ibu kota. Asal-usul nama Pontianak tak lepas dari pendirinya, Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Ada banyak kisah tentang asal mula berdirinya kota Pontianak. Pemerintah kota Pontianak dalam laman resminya menyebut, Pontianak didirikan oleh Syarif Abdurrahman Al-Qadri, pada 14 Rajab 1185 Hijriah, yang bertepatan dengan 23 Oktober 1771. Lantas, pernahkah kalian terpikirkan latar belakang serta asal-muasal berdirinya Pontianak, dan munculnya hantu kuntilanak? Bagaimana asal-usul kota Pontianak dan hantu kuntilanak ini? Saksikan kisah ceritanya. Dikisahkan bahwa cerita mistis kuntilanak, pertama kali muncul di daerah Kalimantan Barat. Tepatnya, ketika terdapat pembukaan hutan, dan pembangunan sebuah kota yang berada di persimpangan 3 sungai, yaitu Sungai Landak, Sungai Kapuas Besar dan Sungai Kapuas Kecil, pada tahun 1771. Adapun upaya pendirian kota di lokasi tersebut, dipimpin oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Pembangunan kota ini dianggap sebagai proyek strategis, sebab lokasinya tepat berada di tepi sungai, yang merupakan tonggak penting jalur transportasi. Pembangunan kota itu pun berjalan sesuai dengan rencana, dan tak ada permasalahan yang cukup berarti. Banyak sekali masyarakat yang terlibat dalam pembangunan kota tersebut, tak hanya warga setempat, bahkan warga yang berasal jauh dari lokasi pembangunan, turut andil dalam proyek itu sebagai pekerja. Mereka yang jauh dari tempat tinggalnya, memilih untuk tinggal di saung yang telah disediakan, yang berada tak jauh dari lokasi pembangunan, dikarenakan proyek tersebut berada di dalam hutan yang cukup lebat.
Bahan-bahan yang digunakan dalam pembangunan kota tersebut berasal dari alam sekitar, seperti batu dan kayu yang sangat berlimpah. Pada suatu hari, ketika para pekerja akan menebang pohon-pohon di dekat sungai untuk bahan pembangunan, tiba-tiba muncul suara melengking aneh dari atas pohon yang menjulang tinggi. Sebagian pekerja mengira, mungkin itu hanya suara dari seekor burung atau suara hewan yang tak biasa mereka dengar. Akan tetapi setelah mendengarkan secara seksama, mereka kemudian tersadar, suara itu bukan suara burung, tapi suara itu mirip suara seorang perempuan. Mereka kemudian mulai berpikir yang bukan-bukan. Adanya suara-suara menyeramkan tersebut membuat para pekerja menjadi ketakutan, dan berlarian menjauhi tempat itu. Rupanya, tidak hanya para pekerja saja yang diganggu oleh keberadaan suara itu. Para masyarakat yang bekerja sebagai nelayan pun, juga sering mendengarnya ketika tengah melintas di area pohon itu. Menurut saksi yang pernah melihatnya secara langsung, sosok itu berwujud seorang perempuan berambut panjang, dengan wajah yang sangat menyeramkan, dan mengenakan gaun panjang berwarna putih. Sosok itu, kerap kali terlihat sedang berayunan di atas pohon-pohon besar. Masyarakat setempat yang mengetahui keberadaan makhluk itu, kemudian menyebutnya, Pontianak atau Kuntilanak. Setelah kejadian pada hari itu, para pekerja yang sebelumnya merasa aman-aman saja tinggal di saung, kini mereka menjadi merasa takut untuk tinggal di sana. Apalagi, pohon angker yang dihuni sosok kuntilanak itu berada tak jauh dari saung mereka. Ketakutan itu semakin mereka rasakan ketika malam hari. Mereka menjadi susah untuk memejamkan mata, karena suara kuntilanak itu seakan masih terngiang di telinga mereka. Dan benar saja, saat satu persatu dari mereka sudah mulai tertidur, mereka dikejutkan dengan munculnya suara kuntilanak itu, yang seakan terbang mengitari saung mereka. Mereka mendengar suara itu tidak cuma satu, suara itu ada banyak, seakan banyak sekali sosok kuntilanak yang mengerubungi mereka. Kejadian itu hampir setiap hari mereka alami. Bahkan sebagian dari mereka mengatakan, kalau kuntilanak itu tak jarang menampakkan dirinya. Sosok kuntilanak itu sering terlihat, saat mereka sedang buang air di malam hari. Rumor-rumor tentang adanya hantu kuntilanak yang kerap mengganggu pekerja, dan orang-orang yang sedang berlayar di sungai, kemudian sampai ke telinga Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri yang mendengar itu pun, kemudian memutuskan untuk mengusir kuntilanak itu. Karena dianggap sebagai roh jahat, yang sering mengganggu masyarakat, dan mengganggu proses berjalannya pembangunan kota di sana. Warga desa bersama Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, kemudian menyiapkan meriam dan membawanya ke tepi sungai, untuk memerangi sosok kuntilanak itu. Sesampainya di tepi sungai, mereka kemudian mengarahkan meriam, dan melepaskan tembakan meriam sebanyak 3 kali. Setelah ditembaki oleh masyarakat dengan meriam, suara menggelegar meriam itu membuat hantu kuntilanak-kuntilanak ketakutan, dan seketika pergi berhamburan menjauhi pohon, dan tempat-tempat yang selama ini mereka tempati. Setelah para kuntilanak berhasil diusir, pohon di tempat hantu itu berdiam kemudian ditebang, dan digunakan untuk membangun Masjid Agung, yang juga diberi nama Sultan Syarif Abdurrahman. Berdasarkan peristiwa serangan kuntilanak yang terjadi selama pembangunan, dan lokasi tempat meriam itu jatuh, tepat berada di persimpangan Sungai Kapuas dan Sungai Landak, yang kini dikenal dengan nama Bering.
Di lokasi itulah Syarif Abdurrahman Al-Qadri kemudian mendirikan kota, dan akhirnya kota tersebut diberi nama Pontianak. Selanjutnya, pada 1192 Hijriah bertepatan dengan 1771, Syarif Abdurrahman Al-Qadri dinobatkan sebagai Sultan Pontianak pertama. Pusat pemerintahan Kesultanan Pontianak, ditandai berdirinya Istana Qadariyah, dan Masjid Raya Sultan Abdurrahman Al-Qadri. Jadi, selain menceritakan kemunculan pertama sosok kuntilanak, kisah ini juga menceritakan tentang asal-usul kota Pontianak. Begitulah kira-kira, mengapa salah satu kota di Kalimantan Barat itu diberi nama Pontianak. Buat kalian yang tinggal atau berasal dari kota Pontianak, silahkan tanyakan kebenaran cerita ini ke orang tua kalian. Selain kisah tersebut, rupanya ada kisah lain dengan versi yang berbeda, terkait asal-usul kota Pontianak dan hantu kuntilanak ini, yang dirangkum dari berbagai sumber. Versi pertama. Sebagian masyarakat menceritakan, bahwa hantu kuntilanak itu sebenarnya suara-suara yang dianggap gangguan makhluk halus, yang berasal dari para perompak yang bersembunyi di hutan. Mereka mengeluarkan suara-suara mengerikan, seolah-olah ada gangguan makhluk halus, agar persembunyian mereka tak diketahui oleh siapapun. Versi kedua. Kisah lain pun menceritakan, nama Pontianak berasal dari hantu kuntilanak yang mendiami kawasan itu. Dan warga lokal sering menyebutnya dengan Pontianak. Pontianak merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Kemudian versi yang ketiga. Menceritakan nama Pontianak berasal dari pohon punti yang sangat tinggi. Pulau Kalimantan dahulu kala, merupakan kepulauan yang ditumbuhi pohon berukuran tinggi atau punti. Penyebutan pohon punti ini, tertulis dalam isi surat antara Husain bin Abdul Rahman Al-Aidrus, kepada Syarif Yusuf Al-Qadri. Selanjutnya versi yang keempat. Ada juga yang mengisahkan, nama Pontianak berasal dari kata, Pontian, yang berarti tempat, berhenti atau persinggahan. Wilayah yang saat ini menjadi kota Pontianak, dahulu kala adalah tempat singgah para pelaut dan pedagang Tiongkok. Kata Pontianak berasal dari Puntian, dalam bahasa Mandarin yang berarti pemberhentian. Di Malaysia pun ada sebuah tempat bernama Pontian, yang juga digunakan tempat singgah sementara. Hingga kini, sebagian keturunan Tionghoa di Pontianak, masih menggunakan Puntian untuk menyebut Pontianak. Versi yang terakhir. Tentang asal-muasal nama Pontianak, yakni berasal dari kata, pintu anak, yang berarti, pintu pertemuan anak sungai, yakni Sungai Kapuas Besar, Sungai Landak dan Sungai Kapuas Kecil. Demikian ulasan dan informasi mengenai sejarah kota Pontianak, dan asal-usul nama Pontianak. Apapun cerita di baliknya, yang pasti setiap versi legenda ini memiliki nilai dan makna tersendiri dalam memahami. Asal-usul Pontianak, menunjukkan keberagaman budaya dan interpretasi dalam sejarah suatu daerah. Meskipun demikian, penting juga untuk memahami fakta sejarah yang terdokumentasi, untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap, tentang perkembangan kota tersebut dari waktu ke waktu. Pontianak kini sudah menjadi sebuah kota yang berkembang, dan kaya akan warisan budaya serta sejarah yang menarik bagi masyarakatnya dan para pengunjung.
Terima kasih sudah mengunjungi dan menonton video dari channel Berbagi Kisah. Jangan lupa subscribe, like dan share. Agar semakin banyak warga masyarakat yang selalu bangga akan kebesaran bangsanya sendiri, bangsa Indonesia.